Selamat malam Bu Regina. Selamat malam sahabat-sahabat Love Praying Family. Sungguh bersuka cita malam ini kita boleh berkumpul lagi dalam doa, koronka tadi, dan perenungan tentang sengsara Tuhan. Dan kita hari ini mau mendengarkan pengajaran dari ibu kita yang penuh kasih, Ibu Cynthia. Sebelum kita mulai pengajaran kita pada malam hari ini, baiklah kita mengundang Bunda kita, Bunda Maria, hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita menyapa Bunda kita dengan membuat salam kepada Bunda kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan buat Bu Cynthia. Terima kasih Bu Flora. Selamat malam. Selamat malam Bu Regina, suster, dan para pendoa yang terkasih. Malam ini kita akan kembali memulai sharing bersama ya mengenai godaan. Mengenai godaan di dalam hidup kita ini ya. Jadi bagaimana mengatasi godaan? Jadi godaan itu telah datang dari si iblis, dari setan yang berada di sekitar kita. Setan yang sama adalah setan yang yang memulai pada godaan pertama pada Adam dan Eva. Adam dan Hawa pada waktu pertama di Taman Firdaus juga melalui iblis yang sama ya, setan yang sama menggoda mereka, dan setan yang sama yang juga sedang berada di sekitar kita saat ini, yang selalu ingin membawa kita untuk ditarik ke tempatnya, dia dibuang yaitu ke neraka. Jadi si setan ini adalah Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang pertama ya, yang diciptakan Tuhan, yang dengan kesombongannya ia ingin menandingi Tuhan, sehingga singkat cerita ia diusir dari surga, maka dia jatuh ke bumi dan dilempar ke neraka. Jadi saat ini dia membawa keluar malaikat dari surga sebanyak 1/3 jumlahnya yang bersama dia. Oleh sebab itu setan ini berkeliaran saat ini berada di bumi ini. Tuhan membiarkan itu semua terjadi ya, sebab Tuhan menginginkan kita juga belajar dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita mentaati dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui para nabi dan melalui Yesus Putra satu-satunya yang dikasihinya dan diberikannya kepada kita untuk membawa kita ke surga, untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, malam ini kita akan coba berbicara mengenai bagaimana kita mengatasi godaan-godaan yang datang kepada kita. Jadi seperti kita telah ketahui, godaan ini datang
kepada siapa saja, karena si iblis itu mau mengambil jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk ikut beserta dia ke neraka. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang telah dengan kasih Tuhan telah memilih kita untuk mengenalnya, maka oleh sebab itu kita juga memperkuat, memperdalam hidup iman kita melalui hidup doa-doa kita, melalui segala sesuatu yang diajari oleh gereja kepada kita dengan mentaati, membaca firman Tuhan, berdoa rosario, dan menghadiri misa kudus dan mengikuti semua sakramen yang diberikan oleh gereja. Tetapi di dalam kedekatan kita setiap harinya kita berdoa bersama Tuhan Yesus ya, di dalam kelompok doa maupun di dalam doa-doa pribadi kita ya. Ingat selalu betapa dekatnya kepada Tuhan. Kita harus selalu bersiap-siap dan selalu harus berhati-hati. Karena kejatuhan kita itu adalah akibat godaan dari si iblis. Oleh sebab itu, bukan berarti kita dekat dengan Tuhan, memupuk doa, hidup doa kita setiap hari dengan mengadakan pertemuan doa, dengan mengadakan doa-doa bersama rosario, koronka, dengan mengikuti misa kudus setiap hari, membaca firman, berarti kita sudah bebas dan kita sudah bisa lepas dari godaan. Tidak. Malah kita semakin dekat dengan Tuhan, godaan semakin besar datang kepada kita. Contohnya, Lucifer, berapa besarnya, betapa dekatnya ia kepada Allah Bapa di surga, begitu dekat dia, begitu ini relasi mereka begitu baik, begitu bagus. Tapi karena dia punya fokus kepada keinginan dari dirinya sendiri, self-centerednya begitu besar, sehingga ia menginginkan melebihi apa yang dia sudah punya di surga. Dia menginginkan kelebihan, menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari Tuhan. Maka pada saat-saat tersebut, ia mulai melawan, dan karena dia tidak taat, maka dia dilemparkan ke dunia, ke neraka, sebab surga bukanlah tempat ia harus berada, karena ia telah melakukan ketidaktaatan. Sejak dia dilemparkan ke bumi ini, maka dia membawa sepertiga jumlah malaikat ikut besertanya. Jadi malaikat yang ikut besertanya, serta dia sendiri, juga merekalah yang menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa maka jatuh ke dalam dosa karena bujuk rayunya, sehingga Adam dan Eva, mereka kan begitu dekat dengan Tuhan, tapi keabsenan kehadiran Tuhan melalui dirinya Hawa, karena Hawa merasa bosan berada di tempat Firdaus, dia coba memisahkan diri dari Adam dan dia berjalan sendiri. Nah, saat dia berjalan sendiri, dia tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengentertain si iblis. Dia berbicara, dia mendengar, pujuk rayu semuanya. Seperti yang telah tertulis di Alkitab ya. Itu bisa diperdalam sendiri melalui bacaan itu. Sehingga dia sendiri juga
terjebak dan ingin mengetahui apa yang tidak boleh diketahui. Itu adalah si iblis, yang si pembohong, yang selalu mau menggagalkan rencana Tuhan untuk kehidupan kita yang begitu indah, yaitu hidup kekal di surga. Sehingga ia menarik manusia-manusia yang lemah untuk bersama dia, untuk hidup bersama dia di neraka. Oleh sebab itu, saat Hawa terbujuk atas rayuan tersebut, maka ingat selalu, setiap orang kalau sedang terjebak di dalam kehidupan yang tidak benar ya, seperti kehidupan narkoba, kehidupan peminum, pemabuk, atau kehidupan yang nggak benar, mereka tidak akan sendirian. Mereka selalu mengajak teman untuk bersatu, untuk bersama-sama mereka. Jadi mereka akhirnya mempunyai kelompok-kelompok yang besar, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk membawa sebanyak-banyak orang untuk masuk ke neraka bersama si iblis ini dengan tujuan yang satu. Sedangkan Tuhan mengirim Yesus ke bumi, putranya yang dicintainya, adalah membawa kita ke surga. Jadi si iblis bertarik-tarikan untuk menarik kita ke neraka. Jadi dalam saat itu, iblis yang sama yang menggoda Adam dan Hawa saat ini sedang berada bersama kita di bumi ini. Sehingga ia ingin membawa kita dengan segala pujuk rayuannya, termasuk Yesus juga digodanya. Jadi dalam hal ini kita bisa mengerti perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Jadi Tuhan tuh mengizinkan itu semua terjadi, tetapi kebebasan ada dalam diri kita sendiri. Kebebasan memilih. Dari awal pertama Tuhan telah sangat menghormati kebebasan yang diberikannya kepada kita masing-masing. Sehingga bagaimana kita memakainya, itu adalah keputusan kita sendiri. Sehingga kita kalau jatuh ke dalam dosa, itu juga adalah keputusan kita sendiri. Maka malam ini kita akan coba melihat bagaimana mengatasi godaan ini ya. Jadi godaan itu ada di sekitar kita. Setiap orang harus menghadapi godaan-godaan tersebut. Bahkan Yesus juga dicobai dengan cara yang sama seperti kita. Namun, Yesus terkecuali dia adalah tanpa dosa. Kita ini manusia yang berdosa, yang diturunkan oleh Adam dan Hawa dari dosa asal. Yesus adalah tanpa dosa. Lihatlah betapa luar biasanya si iblis ini. Yesus yang tanpa dosa, tapi manusia di bumi ini, dia juga ingin mencobai Yesus. Jadi pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Ingat ya, temptation itu bukanlah dosa. Itu hanya menjadi dosa ketika kita menyerah padanya. Ingat, godaan itu bukanlah dosa, tetapi itu menjadi dosa saat kita menyerahkan diri kepadanya. Saat kita mengikutinya, berarti kita jatuh ke dalam dosa. Ingat, kebebasan itu ada pada diri kita. Jadi bagaimana kita mengatasi godaan? Adalah kita harus bersiap. Bersiap artinya siap menghadapi godaan-godaan tersebut dengan pengetahuan bahwa itu adalah godaan. Artinya selalu berhati-hati dalam menghadapi setiap siasat-siasat yang datang untuk menggoda kita. Kita bisa baca di Alkitab
dari Sirak nomor 18 ayat 27. Orang yang bijak berhati-hati dalam segala hal. Ketika dosa ada di sekitar, ia menjaga dari perbuatan salah. Ingat ya, dicatat nih, Sirak 18 ayat 27. Orang yang bijak berhati-hati dalam segala hal. Ketika dosa ada di sekitar, ia menjaga dari perbuatan salah. Pencobaan tidak bisa dihindari, tetapi jika kita siap untuk itu, kita dapat menolaknya dengan lebih mudah. Jadi kita harus ingat, hidup kita selalu dikelilingi oleh pencobaan-pencobaan untuk menjerat kita jatuh ke dalam dosa. Kita ini menjadi mangsa dari si iblis. Ia ingin memiliki kita. Ingat bagaimana pesannya Yesus kepada Santa Faustina. Sampai detik terakhir manusia yang dalam keadaan sekarat di tempat tidur karena sakit, itu pun masih digoda oleh si iblis untuk mengambil jiwanya pada saat-saat tersebut di mana ia dalam ketidaksadaran. Maka sangat dibutuhkan doa-doa dari kita semua yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kita tidak bisa menolak godaan agar jangan selalu berada di kita, tapi itu akan selalu berada di sekitar kita, tapi kita bisa menolaknya dengan caranya, yaitu selalu dekat dengan Tuhan tanpa absen, tanpa kehilangan Yesus satu detik pun. Walaupun kita berdoa banyak, ya seperti yang tadi saya katakan, ikuti misa, ikuti semua segala-gala doa rosarius segala-galanya. Nah, saat kita mulai ada fokus kepada diri kita sendiri ya, self-center, disitulah kita jatuh. Jadi dengan kata lain, setiap saat jangan berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. Yesus sebagai fokus kita dalam kehidupan kita. Jadi dua perbedaan. Saat kita absen kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan jatuh. Contoh seperti Hawa, yang dia absen kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka ia jatuh. Oleh sebab itu, supaya kita jangan jatuh, maka kita jangan fokus kepada diri sendiri. Itu adalah suatu dosa, kebesaran, akar dari dosa kita. Karena self-center, fokus kepada segala-galanya kepada diri sendiri. Tapi kalau kita beralih menjadi fokus kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa di surga, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi di sini, bagaimana Yesus mempersiapkan godaannya. Yesus mempersiapkan godaan tersebut. Dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun ya. Jadi Yesus sebagai manusia, dia juga mempersiapkan diri bagaimana untuk melawan godaan-godaan yang akan datang untuk menghantamnya. Demikian juga dengan kita. Kita juga selalu harus mempersiapkan diri bagaimana untuk menangkis godaan-godaan yang datang kepada kita. Jadi dengan berpuasa 40 hari, 40 malam ini pada saat di padang gurun oleh Yesus.
Dan saat kita ini adalah masa Prapaskah, juga masa kita mempersiapkan diri kita ya. Jadi penggoda ini datang ya, si iblis ya, dan berkata kepada Yesus, "Jika kamu adalah putra Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus, ada tertulis, seseorang tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tercatat di Matius bab 4 ayat 2 sampai 4. Jadi kita harus kuat dalam firman Tuhan. Kita harus hafal dan pegang teguh pada firman Tuhan. Selama 40 harinya di padang gurun, Yesus tumbuh lebih dekat dengan Tuhan melalui puasa dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga dengan persiapan kita selama masa Prapaskah ini ya. Selama 40 hari ini, kita juga mempersiapkan diri kita untuk tumbuh lebih dekat dengan Tuhan melalui puasa, doa, dan juga dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan ketika setan mencoba menggodanya, Yesus menggunakan kitab suci untuk mengatasinya. Jadi kita juga harus rajin membaca kitab suci untuk mengerti firman Tuhan dan memakainya dengan benar. Puasa, berdoa, dan menghafal firman Tuhan adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dan mengatasi godaan-godaan yang datang kepada kita. Jadi, jelas ya, puasa, doa, dan firman Tuhan adalah cara terbaik mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan mengatasi godaan-godaan yang datang kepada kita. Yesus telah memberikan teladan sempurna bagi kita, tetapi bagaimana kita memakainya, itu terserah kita. Apakah kita mengikutinya atau tidak. Jadi sekali lagi, kebebasan ada dalam diri kita sendiri. Sehingga kitalah yang menentukan, memilihnya untuk bagaimana melangkah ke depan untuk melawani godaan-godaan tersebut. Kita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi, apakah kita bersiap untuk menghadapi dan mengatasi godaan atau menyerah padanya adalah pilihan yang kita buat sendiri. Jika kita memilih, ini di dalam Sirak ya, Sirak bab 15 ayat 15 ya, ingat ya. Jika Anda memilih, Anda dapat menaati perintah. Untuk bertindak dengan setia adalah masalah pilihanmu sendiri. Jadi kita memilih, kita mentaati perintah. Untuk bertindak dengan setia adalah masalah pilihanmu sendiri. Setelah tertulis ya di Sirak bab 15 ayat 15. Jadi bagaimana kita mengantisipasi godaan tersebut. Janganlah ada yang berkata ketika dia dicobai, aku sedang dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu tertulis di surat Yakobus bab 1 ayat 13. Jadi kita kalau masuk dalam cobaan, jatuh di dalam pencobaan, jangan mengatakan bahwa Tuhan telah mencobai kita. Inilah yang ditulis di kitab Yakobus bab 1 ayat 13.
Janganlah ada yang berkata ketika dia dicobai, "Aku sedang dicobai oleh Tuhan." Karena Tuhan tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi itu adalah pilihan kita sendiri ya. Dari pencobaan Yesus, kita dapat melihat bahwa setan bekerja dengan sangat strategis. Dia tahu kelemahan kita, dan seperti dia menggunakan roti untuk menggoda Yesus ketika Yesus lapar ya, setan akan menggunakan kelemahan kita untuk melawan kita. Sehingga kita mempunyai kelemahan sendiri. Maka kita harus sadar itu adalah kelemahan di mana kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Dia tahu strategis, sangat mengetahui strategis si iblis ini ya. Jadi untuk mengantisipasi godaan, kita perlu memahami kelemahan kita dan berharap kelemahan itu digunakan untuk melawan kita. Seperti tertulis di Yakobus bab 1 ayat 14-15, seseorang tergoda oleh keinginannya sendiri, terpikat olehnya. Kemudian ketika keinginan itu melahirkan dosa. Dan dosa itu ketika sudah dewasa melahirkan kematian. Jelas sekali ya tulisan dari Yakobus bab 1 ayat 14 dan 15. Begitu Anda tahu apa yang akan membuat Anda tergoda, Anda dapat menghapusnya dari hidup Anda dan menghindarinya. Jadi, kita diberi kehati-hatian dalam melihat hal tersebut. Begitu kita tahu itu adalah godaan, kita bisa memilih untuk menolak, untuk menghapus godaan tersebut dari diri kita untuk menghindarinya. Jika kita menemukan diri kita dalam situasi yang menggoda, tinggalkanlah. Kita harus membuat keputusan sendiri, tinggalkan. Untuk tidak merespon kepada godaan tersebut. Ini adalah suatu keputusan yang harus kita lakukan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi godaan, ingat yang awal, godaan itu bukanlah dosa. Tapi saat kita memilih mengikutinya, kita jatuh, maka itu menjadi dosa. Jadi di 2 Timotius 2, bab 2 Timotius 2 ayat 22, sekarang larilah dari hawa nafsu muda dan kejarlah kebenaran, iman, cinta, dan damai sejahtera dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dari hati yang murni. Jadi kita harus punya usaha ya, harus punya kemauan bagaimana menghindari godaan tersebut dan berusaha untuk tetap dekat, fokus kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan dengan menatap, tidak satu detik pun kita lepaskan, maka kita tidak akan jatuh di dalam godaan tersebut. Pencobaannya seharusnya tidak mengejutkan kita. Kita harus waspada dan kita tahu ya, godaan itu pasti akan datang kepada kita dan kita harus waspada dan
tetap berpegang teguh bahwa kita akan menghadapi dan kita akan bisa menyelesaikannya. Jadi pencobaan itu selalu ada dan kita tidak harus terkejut oleh karena kita melihat ada pencobaan itu, dan kita harus mengerti bahwa kita sedang juga diuji iman, melihat bagaimana kita bisa lolos dari pencobaan tersebut. Dan selalu kalau kita lewati pencobaan-pencobaan tersebut, kita selalu merasakan bahwa kita telah dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dan kita merasa kita juga naik kelas dalam tingkatan iman kita. Jadi kita dalam kehidupan iman spiritual kita bisa naik kelas dengan melalui pencobaan-pencobaan dalam hidup kita ini. Jadi di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Di Matius bab 26 ayat 41. Jadi pertimbangan konsekuensinya ya, saat dihadapkan pada godaan, kita memiliki dua pilihan, yaitu menyerah pada godaan tersebut atau menolak. Saya melihat banyak orang ya terjebak di dalam godaan karena tergiur dengan masa-masa depan yang indah, dengan segala janji-janji muluk. Jadi itu sebuah godaan yang sangat-sangat menjatuhkan. Ya, contoh-contoh yang kita bisa lihat ya dalam hal duniawi, seperti contoh dalam kehidupan mewah dari orang yang bekerja yang ditawarkan dengan posisi yang bagus, tetapi di balik itu semua ada hal-hal yang tidak baik. Itu sebuah godaan yang sangat mengerikan begitu kita menerima tawaran tersebut. Kita sudah masuk ke dalam dosa dan kita terjebak. Jadi itu ada dalam pilihan kita sendiri. Jika kita menyerah pada godaan, kita menuai kehancuran. Tetapi jika kita menolaknya, kita menuai kehidupan kekal. Karena orang yang menabur dagingnya sendiri akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Itu di surat Rasul Paulus di Galatia bab 6 ayat 8. Berbahagialah siapapun yang menahan godaan. Orang seperti itu telah bertahan dalam ujian dan akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihinya. Di Yakobus bab 1 ayat 12. Jadi kita harus lawan kejahatannya. Tapi bagiku adalah baik berada di dekat Tuhan. Aku telah menjadikan Tuhan Allah tempat berlindungku. Itu di Mazmur 73 ayat 28. Di dunia di mana pencobaan ada di mana-mana, sudahkah kita menjadikan Allah perlindungan kita? Artinya kita selalu fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepadanya, maka kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita lalai sekejap, sedetik pun, kita akan jatuh. Jadi kita pendoa sekalipun, kita akan bisa jatuh. Kalau kita lalai sekejap dari fokus kita kepada Tuhan, atau kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, menjadi fokus kepada diri sendiri. Itu adalah akar dari dosa. Jadi sehingga kejahatan, dosa semua terjadi saat kita berfokus kepada diri sendiri.
Saat kita merasa tergoda, apa hal pertama yang kita lakukan? Coba kita renungkan sendiri nantinya ya. Apakah kita meminta bantuan Tuhan atau membiarkan diri kita menyerah pada godaan? Untuk melawan kejahatan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, menyanyi atau mendengarkan lagu-lagu penyembahan, pergi ke misa, menghabiskan waktu bersama Tuhan di dalam doa. Karena itu, serahkan dirimu kepada Tuhan, lawan iblis, dan dia akan lari dari Anda. Mendekatlah kepada Tuhan, dan dia akan mendekat kepada Anda. Bersihkan tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, kamu mendua hati. Itu di surat Yakobus bab 4 ayat 7 sampai dengan 8. Jadi ini ada 5 cara sederhana untuk mengatasi godaan. Pertama, bertobatlah dan buatlah pengakuan dosa yang baik. Yang kedua, menghadiri misa secara teratur dan menerima ekaristi. Ketiga, berpuasa. Keempat, berdoa rosario. Kelima, baca firman Tuhan. Jadi 5 cara sederhana mengatasi godaan. Ingat, roh yang sama yang memimpin Yesus kepada gurun dan memberdayakannya untuk mengalahkan si jahat, roh yang sama ya, sekarang ada di dalam diri kita juga, yaitu Roh Kudus. Jadi roh yang sama yang memimpin Yesus ke padang gurun dan memberdayakannya untuk mengalahkan si jahat, sekarang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu Roh Kudus. Jadi juga roh yang sama yang jahat ya, yang menggoda dari Adam dan Hawa, menggoda Yesus di padang gurun, yaitu si iblis, juga ada bersama kita di sekeliling kita saat ini. Tapi tidak di dalam diri kita. Tapi roh yang sama yang memimpin Yesus di padang gurun, yaitu Roh Kudus, ada dalam diri kita ya. Kita tidak sendirian. Roh akan membimbing kita dan membantu kita mengatasi godaan apapun yang menghampiri kita. Yang harus kita lakukan hanyalah meminta. Maka kita harus fokus terus pada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus. Maka kita bisa terlindung dari jatuhnya ke dalam godaan. Tidak ada godaan yang mengambil alih dirimu yang tidak umum bagi manusia. Tuhan itu setia dan Dia tidak akan membiarkan Anda dicobai melebihi kemampuan Anda. Tetapi dengan pencobaan, Dia juga akan menyediakan jalan keluar sehingga Anda dapat menahannya. Di 1 Korintus bab 10 ayat 13. Jadi saya melihat waktunya juga sudah selesai ya. Saya kira kita selesai dulu malam ini sampai sini. Mungkin besok kita bisa sambung lagi ya. Terima kasih untuk semuanya ini. Saya kembalikan kepada Ibu Flora. Terima kasih Bu Cynthia, luar biasa sekali malam hari ini kita mendapat pencerahan tentang godaan. Begitu banyak ya yang Bu Cynthia menjelaskan ke kita dan sungguh bisa membuat kita berhati-hati karena si iblis yang menggoda Tuhan Yesus, yang menggoda Eva juga ada di sekeliling kita. Tetapi kita jangan khawatir, Roh Kudus juga ada di dalam hati kita.
dari semua renungan yang panjang saya ambil sedikit saja. Roh Kudus ada di dalam hati kita dan si iblis juga ada di sekitar kita. Nah, kita jangan khawatir kalau kita selalu ikut di dalam pertemuan doa, Roh Kudus akan selalu mendampingin kita. Itu yang saya merasakannya juga. Kalau dulu saya sepertinya temannya si iblis, jadi saya nggak pernah merasa digoda. Waktu saya ikut pertemuan doa kerahiman sama teman-teman, itu sering dibilang, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Kok saya nggak merasa ya dia mengaum-ngaum ya. Ternyata saya adalah teman si iblis, jadi saya tidak merasa dia mengaum-ngaum terus. Ternyata tadi Ibu Cynthia bilang, kita harus peka. Peka bagaimana? Di Sirak itu tadi dibilang, kita harus menjadi orang yang bijak. Jadi kita bisa tahu dia itu menggoda kita. Ternyata kita lebih dekat, kita lebih banyak dekat dengan Tuhan, sebenarnya kita banyak digoda. Karena si iblis tahu, dia sekarang sudah temannya Tuhan nih, kita goda dia. Tapi kalau kita masih temannya si iblis, dia nggak goda kita. Dia bilang, itu temanku kok, nggak perlu digoda. Lebih kurang begitu ya. Tapi kita jangan khawatir, kita ada Roh Kudus yang sama membimbing Tuhan Yesus, juga membimbing kita. Amin. Saya sedikit saja. Buat teman-teman malam hari ini, kita berikan kesempatan untuk boleh menanya kepada Bu Cynthia atau memberikan sharing. Kami persilakan. Selamat malam, Bu Flora. Selamat pagi, Bu Cynthia. Saya pengen sharing tentang doa tadi yang sudah banyak Ibu Cynthia juga sampaikan. Saya setiap kali berdoa, saya selalu mohon kiranya Roh Allah yang ada di dalamku, biarlah dia yang semakin besar, dan aku sebagai manusia dunia semakin dikecilkan. Jadi itu doa itu selalu hampir entah saya sedang memasak atau saya sedang berkendara, itu selalu saya gemakan di hati saya. Hingga suatu hari itu kira-kira mendekat ke sebelum COVID ya. Jadi ada acara di dalam gereja lingkungan kami, itu ada acara Dharma Wisata, jiarek gitu ya, ziarah sambil rekreasi. Itu saya sudah dari 1-2 minggu sebelumnya saya sudah berantusias ikut, bahkan saya sudah bayar semua udah oke, hingga pada hari H itu saya pun sudah bersiap bahwa jam 5 pagi itu harus kumpul. Itu kumpulnya kira-kira 300 meter dari rumah saya. Nah, waktu saya sudah bersiap, sudah rapi, udah berangkat, mau tinggal berangkat gitu, sudah saya kunci pagar. Tapi entah kenapa itu di mobil, saya memang nggak naik mobil, tapi saya bersender pada mobil. Saya merasa hati saya tuh nggak enak. Saya pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Gitu. Waktu saya bingung, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan aku pergi nggak ya ke ikut ini Dharma Wisata. Terus ada tetangga seberang, kebetulan keluar, dia nanya ke saya, Cik, sudah rapi mau ke mana? Dia bilang, ini nih ada acara mau sama lingkungan, mau jalan-jalan. Terus, wow, asik banget itu jalan-jalan ke sana. Tapi itu sudah di jawaban dia seperti itu, membuat hati saya itu seperti terbangun gitu loh, seperti tersentak, oh saya tidak boleh pergi, saya bilang, saya tidak boleh pergi. Jadi waktu itu, tapi saya udah bangun kan, udah jam 5 pagi gitu, saya udah bersiap, sudah rapi, akhirnya saya putuskan, saya ganti baju, saya pakai baju yang rapi untuk ke gereja, karena jam 6 kan misa. Jadi saya pergi ke sana.
Dan ternyata di situ ada petugas yang berhalangan hadir. Jadi saya yang menggantikan di situ. Ketika selesai misa, hati saya merasakan damai dan sukacita. Saya gembira sekali. Saya nggak tahu itu apa yang menyebabkan. Kemudian saya merenung. Oh, sebenarnya semalam itu sudah ada teman yang bilang saya besok tidak bisa bertugas. Tapi karena saya fokusnya untuk jalan-jalan, yang nomor satu, udah seneng nih, udah bayangin, udah siapin snack, udah bersiap untuk dharma wisata, seperti itu. Tapi karena itu dia, jadi sepertinya ada roh Allah itu selalu mengundang ya, menarik dengan lembut yang kita tuh tanpa sadar. Tetapi karena kita juga mau selalu berdoa dan mau terbuka dan dipimpin, itu roh Allah yang akhirnya menuntun kita seperti itu. Yang padahal tadinya mungkin niat saya pengennya ya piknik, seperti itu Bu Cynthia. Saya bersyukur sekali mengambil suatu keputusan pada saat yang itu yang tepat. Walaupun mungkin yang lain-lain mungkin sering saya juga terjatuh di dalam dosa, terutama dosa lalai. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Anda Jani, sharingnya yang sangat menguatkan. Karena Bapak Paus juga perintahkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu kita tanya kepada Tuhan, bolehkah aku melakukan ini, bolehkah? Nah, sepertinya itu yang tadi Bu Cynthia katakan bahwa kita harus terus menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, sehingga si iblis lebih susah untuk menggoda kita. Tapi pasti iblis menang kalau kita masih tanyanya nggak sepenuh hati, nggak seperti yang Bu Cynthia katakan. Ada 5 cara: bertobatlah, menghadirilah misa, menerima ekaristi, berpuasa, doa rosario, doa koronka, baca kitab suci. Nah, kalau kita bisa penuhin ini dengan baik, mungkin kita pasti masih tetap digoda, tapi mungkin kita akan menjadi lebih kuat. Sedangkan dalam misa aja dalam perjamuan ekaristi aja, itu paling sering digoda sama iblis. Itu paling saya sering rasakan di situ. Setiap mulai udah saya persiapkan lebih cepat berapa menit atau apa, setiap mulai ada konsekrasi atau apa, itu saya ngantuk sekali. Karena iblis tahu saya, kelemahan saya tukang tidur. Makanya dia godain terus, kamu ngantuk ini. Sampai si Romo sudah hampir mulai konsekrasi apa, baru bisa kadang sadar. Nah itu dia menggoda kita terus. Terima kasih Bu Cynthia. Pada malam hari ini sangat menguatkan kita dan kita terus berusaha pada Prapaskah ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita masih punya 2 menit. Masih adakah teman-teman yang mau sharing atau bertanya dengan Bu Cynthia? Saya persilakan. Malam Jen, boleh 1. Boleh Jenny. Pagi Bu Boleh. Cynthia. Bu Cynthia, saya mau tanya. Tadi dikatakan jangan pernah mengatakan cobaan dari Tuhan, karena Allah tidak pernah mencobai kita. Saya mau tanya, kalau misalkan seseorang diberikan suatu penyakit yang berat, apakah itu Allah mengizinkan penyakit tersebut, mengizinkan iblis, maksud saya, mengizinkan iblis untuk memberikan penyakit tersebut kepada seseorang itu, atau bagaimana? Terima kasih Bu Cynthia. Ya, terima kasih Bu Jenny. Kalau dalam hal sakit ya, itu adalah bukan suatu cobaan yang artinya bukan dari itu. Sakit itu ada 2 hal. Satu, memang Tuhan izinkan kita untuk menderita sakit yang kita alami saat di bumi ini ya. Itu sebagai bagian dari penderitaan kita yang harus kita jalankan saat telah kita meninggal di api penyucian.
tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi di bumi ini supaya kita sekalian membersihkan, melakukan pembersihan, pemurnian dalam jiwa kita. Itu satu. Yang kedua, itu sakit itu juga adalah akibat dari penderitaan yang kita tidak bisa lepaskan dari hati kita, seperti banyak hal-hal yang tidak bisa mengampuni, yang tidak bisa melepaskan hal-hal kebencian yang tidak diizinkan Tuhan berada di dalam diri kita ya. Yang begituan ya, biasanya itu yang akan memakan semua energi dari tubuh kita, sehingga itu yang akan mengakibatkan penyakit. Oleh sebab itu, penyakit itu adalah penyakit kadang-kadang akibat dari perbuatan kita sendiri, karena kita tidak bisa mengampuni banyak hal. Sorry. Banyak hal terjadi karena tidak bisa mengampuni. Tetapi begitu bisa mengampuni, sering terjadi juga mujizat terjadi pada saat itu, dan penyakit itu juga disembuhkan secara mujizat. Jadi itu memperlihatkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajari. Jadi penyakit itu juga bukan bagian dari semacam, kita katakan semacam hukuman, juga kadang dibawa oleh turunan juga ada ya, dari penyakit turunan ya. Maka kita, bila kita menderita sakit, kita terima saja dengan senang hati, dengan berterima kasih Tuhan telah mengizinkan kita untuk merasakan penderitaan ini saat ini. Dari situ kita mengadakan pemurnian diri kita sendiri, tentu kita akan merefleksi kehidupan kita sendiri, dan kita juga setelah sampai ke titik yang kita sadari dan kita telah membersihkan segala ketidakbenaran dalam hidup dan kita telah meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kalau penyakit itu masih tetap di sana, kita terima dengan senang hati. Itu adalah bagian penderitaan yang kita harus sama-sama memikul karena kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menerimanya dengan sukacita, sehingga penderitaan itu kita bisa persembahkan, kita bisa pergunakan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain, di mana kita bisa persatukannya di dalam setiap meja Ekaristi untuk dipersembahkan kepada Allah Bapa di surga. Jadi pengorbanan sakit kita itu tidak sia-sia. Kira-kira begitu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Jenny. Makasih Bu Cynthia. Makasih Jen. Makasih Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena waktunya sudah larut malam, kita tutup malam ini dengan doa penutup. Kami mohon Suster Vincent untuk berdoa doa penutup. Suster. Apakah ada suster? Baik, Ibu Cynthia, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita semua malam ini. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan,
atas kebaikan-Mu yang dapat kami terima malam ini melalui pengajaran Ibu Cynthia. Pada malam hari ini kami mendengar bagaimana kami selalu harus bersiap dalam menghadapi godaan dalam segala hal. Ya Bapa, jauhkan kami selalu dari godaan, dan kami selalu mau mendekatkan diri kami kepadamu, sehingga godaan-godaan jauh dari kami. Bila kami selalu dekat dengan Dikau dan selalu mengarahkan diri kami kepadamu dan mengundang Roh Kudus-Mu dalam diri kami setiap saat, kami bisa jauh dari godaan itu. Maka ya Bapa, lindungi kami semua, berikan selalu berkat rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam hidup kami setiap saat, sehingga kami selalu damai. Bapa yang Maha Kasih, semoga pengajaran malam ini dapat mencerahkan hati kami masing-masing. Dan pada malam ini, kami mau istirahat setelah melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Maka kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan berikanlah mimpi yang indah kepada kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun kembali dengan semangat yang segar. Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu malam ini. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.